Haleluya, bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam perenungan firman Tuhan yang pastinya akan memberikan semangat dan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Perenungan hari ini edisi 7 Oktober 2021 dengan judul Gaya Hidup Paulus dan Orang Percaya. 1 Korintus 9 ayat 16 mengatakan, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Yesus datang ke dunia dengan membawa misi khusus, yaitu untuk menyelamatkan umatnya melalui karya penebusan dengan mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Misi itu adalah hati Tuhan supaya setiap orang diselamatkan. Kerinduan Tuhan Yesus itu dapat ditangkap oleh Rasul Paulus setelah ia sendiri menerima jamahan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Dalam ayat renungan pada hari ini, Paulus menyatakan bahwa tidak punya alasan untuk memegahkan diri pada waktu memberitakan Injil, karena ia sendiri sudah mengalami kasih karunia, yaitu menerima anugerah terbesar dalam hidupnya berupa keselamatan secara pribadi. Oleh karena itu, Paulus sampai mengatakan, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Rasul Paulus dalam hidupnya, pikirannya, hatinya, sikapnya, dan tindak tanduknya semuanya hanya untuk mengasihi jiwa-jiwa, sehingga semua yang dijalani dan dilakukannya adalah untuk keselamatan semua orang. Hal tersebut dilakukan oleh Rasul Paulus dalam kehidupannya sehari-hari dimanapun ia berada, sehingga memberitakan kabar sukacita adalah sudah menjadi gaya hidup Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, sekolah Anda, gelar sarjana Anda, kekayaan Anda, karir Anda, usaha Anda, reputasi yang sudah Anda bangun pun, semuanya tidak ada yang memiliki nilai abadi atau kekal. Semuanya itu juga tidak ada artinya kalau dari kita tidak menambahkan apapun untuk keselamatan manusia. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus, yaitu keselamatan bagi semua orang. Oleh karena itu, saudara, marilah jadikan ini juga menjadi kerinduan kita semua. Jika Injil itu kekuatan Allah dan Injil itu hidup, di mana hidup kita dipengaruhi Injil, maka penginjilan akan menjadi gaya hidup kita, di pikiran kita, sikap-sikap kita, kata-kata kita, dan juga tindakan kita. Marilah kita memberitakan Injil kapanpun, kepada siapapun, dimanapun kita berada, baik atau tidak baik waktunya. Ekspresikan itu dalam seluruh hidup kita, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita, dan Tuhan menambahkan bilangan jiwa yang diselamatkan melalui kita. Amin untuk firman Tuhan. Apabila keluarga Allah diberkati dengan renungan hari ini, mari saudara silakan subscribe channel YouTube di bawah ini, berikan like, komen, dan bagikan renungan ini ke lebih banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.